5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan kita sampai pada pembelajaran yang ke-6. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Masa pergerakan dan kebangkitan nasional tidak semata-mata dilakukan oleh kaum pria. Kaum perempuan pun turut berperan dan memiliki andil besar bagi usaha-usaha pergerakan nasional. Apa sajakah pergerakan kaum perempuan dalam pergerakan nasional? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung 3 kali. Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta tanggal 22 Agustus 1928. Kongres Pemuda Indonesia kedua berlangsung di Jakarta pada tanggal 20 sampai 24 Juli 1935. Kemudian Kongres Perempuan Indonesia 3 di Bandung berlangsung tanggal 23 sampai 28 Juli 1938. Kongres Perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta. Kongres ini diikuti berbagai wakil organisasi wanita, di antaranya Nyonya Sukamto, Nyonya Ki Hajar Dewantoro, Nona Suyatin. Kongres berhasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres itu juga berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. Pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, PPI mengadakan kongres di Jakarta dan mengubahnya menjadi PPI, Perserikatan Perempuan Istri Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia kedua di Jakarta. Kongres Perempuan Indonesia II dipimpin oleh Nyonya Sri Mangunsakoro. Kongres tersebut membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. Kongres Perempuan Indonesia III dipimpin oleh Nyonya Emma Proradirejo membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di Badan Perwakilan. Dalam kongres tersebut disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern yang disusun oleh Nyonya Maria Ulfah dan disepakati tanggal PPI tanggal 22 Desember 1000 sebagai Hari Ibu. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Soal pertama, kapan Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia pertama kali berlangsung tanggal 22 Agustus 1928. Kongres Perempuan kedua berlangsung pada tanggal 20-24 Juli 1935. Kongres Perempuan Indonesia III tanggal 23-28 Juli 1938. 2. Di manakah Kongres Perempuan Indonesia dilaksanakan? Kongres Perempuan Indonesia I dilaksanakan di Yogyakarta, Kongres Perempuan II di Jakarta, Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung. 3. Siapakah peserta Kongres Perempuan Indonesia?
Kongres Perempuan Indonesia diikuti oleh wakil-wakil berbagai organisasi wanita. 4. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia? 1. Kongres hasil membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI. Kongres juga berhasil merumuskan tujuan persatuan, cita-cita, dan usaha memajukan wanita Indonesia, serta mengadakan gabungan atau perikatan di antara perkumpulan wanita. 5. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia II? Kongres Perempuan Indonesia II membahas masalah perburuan perempuan, pemberantasan buta huruf, dan perkawinan. 6. Apakah hasil Kongres Perempuan Indonesia III? Dalam Kongres Perempuan Indonesia III disetujui rancangan undang-undang tentang perkawinan modern dan disepakati tanggal lahir PPI 22 Desember sebagai Hari Ibu. Anak-anak sekalian, kegiatan yang dilakukan para perempuan Indonesia pada masa itu dan kebangkitan nasional merupakan satu bentuk perwujudan cinta tanah air. Sekarang, ayo tumbuhkan kesadaran kalian untuk cinta tanah air dengan menyanyikan lagu Tanah Airku. Lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan nada dasar Do sama dengan bass dengan birama 4/4. Menggunakan tempo lergato, artinya lagu tersebut dinyanyikan dengan lambat, tapi lebih cepat daripada largo. Lagu Tanah Airku mencerminkan nilai-nilai cinta tanah air, misalnya pada lirik, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ini menunjukkan walaupun warga negara Indonesia pergi jauh dari Indonesia atau ke luar negeri, ia akan tetap teringat Indonesia. Juga pada kata-kata, tanah airku yang kucintai, engkau kuhargai, menunjukkan kecintaan dan penghargaan yang besar terhadap Indonesia. Anak-anak sekalian, mencintai tanah air merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Berikut ini cara yang kamu lakukan dalam mencintai tanah air. Pertama, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Merawat dan memelihara fasilitas umum, mematuhi peraturan yang ada, dan menumbuhkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, kebudayaan nasional merupakan hasil dari akal budi suatu bangsa Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa. Bahkan kebudayaan nasional juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perkembangan lebih besar yang cukup banyak nasional menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Berikut ini upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional. Pertama, mengembangkan dan melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian, secara terus-menerus diadakan kegiatan pengenalan dan penyebaran budaya nasional kepada masyarakat. Ketiga, kegiatan-kegiatan situs-situs bersejarah dan pemeliharaan temuan-temuan sejarah harus senantiasa digalakkan. Pengembangan budaya daerah dan nasional melalui pendidikan dan pengajaran. Senantiasa dikembangkan sikap menghormati kebudayaan sendiri dan kebudayaan daerah lain. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1 dan pembelajaran ke-6. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal setelah terdapat pada deskripsi video pelajaran ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan sampai belajar.